Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelas 10 IPA 1. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai materi fisika, yaitu momentum dan impuls. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan atau menggerakkan suatu benda. Momentum mempunyai simbol yaitu P kecil. Secara sistematis, momentum dapat kita tulis sebagai P sama dengan M dikali V, di mana M ini adalah massa dengan satuannya yaitu kilogram, dan V ini adalah kecepatan dengan satuannya adalah meter per sekon. Jadi satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per sekon, atau kita juga bisa tulis kilogram meter sekon pangkat min 1. Nah, lalu momentum ini merupakan besaran apa? Dari rumus tadi kita bisa lihat bahwa momentum ini termasuk besaran vektor, karena massa itu adalah besaran skalar, kecepatan itu adalah besaran vektor, dimana kalau skalar dikali vektor itu pasti hasilnya menjadi besaran vektor. Karena momentum adalah besaran vektor, yang dimana vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Arah dari momentum sendiri itu searah dengan kecepatannya. Dimana misalnya kalau ada satu benda itu memiliki massa m1, kemudian ada kecepatannya ke arah kanan itu v1, kemudian ada lagi benda kedua itu dengan massa M2 dan kecepatannya V2 ke arah kanan. Nah, kedua benda tersebut kecepatannya sama-sama arah ke kanan, maka momentum kedua benda tersebut juga arahnya ke kanan. Kalau misalnya kita ingin mencari jumlah atau total momentum kedua benda tersebut, kita cukup menjumlahkannya saja, yaitu P1 ditambah P2. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencari total momentum dua benda tapi berlawanan arah, misalnya yang satunya ke kanan, yang satunya arahnya ke kiri. Nah, itu kita bisa pakai rumus P sama dengan P1 dikurang P2, karena kalau arahnya ke kanan itu pasti positif, kalau ke kiri ingat aja, kalau ke kiri negatif, ke kanan itu positif. Nah, karena ada yang ke kiri, berarti karena ada M kali V, karena salah satunya itu V-nya itu minus, berarti hasilnya pasti minus kan, jadi P1 kurang P2. Kemudian kalau misalnya lagi ada tegak lurus, misalnya benda pertama itu arahnya ke atas, kemudian benda kedua arahnya itu ke kanan atau ke kiri. Nah, itu kan pasti membentuk sebuah sudut. Nah, cara untuk mencari total momentumnya ini menggunakan rumus di vektor, yaitu yang mana P1 ditambah P2 itu sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 kali P2 dikali cos theta. Karena kan ada sudutnya, maka harus pakai rumus vektor itu. Nah, selain momentum, ada lagi yang namanya impuls. Impuls adalah persentuhan gaya dalam waktu yang singkat. Impuls dilambangkan dengan huruf I besar. Impuls ini termasuk besaran vektor. Cara untuk mencari impuls itu adalah F dikali delta T, di mana F ini adalah gaya dengan satuannya adalah Newton, dan delta T yaitu selisih waktu T2 dikurang T1 dengan satuannya yaitu S. Jadi satuan dari impuls itu adalah Newton second atau NS. Ternyata impuls dengan momentum itu ada hubungannya loh. Hubungan impuls dengan perubahan momentum. Kita bisa lihat dari rumus hukum Newton 2.
yaitu F sama dengan M dikali A. A ini kan adalah delta V per delta T. Kalau misalnya kedua ruas kita kali delta T, maka akan menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, di mana F dikali delta T itu sama dengan impuls, dan delta V itu sama dengan V2 dikurang V1. Jadi kita bisa tulis I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Kemudian kalau misalnya kita keluarkan ya, jadi I sama dengan M2 dikali V2 dikurang M1 dikali V1. Itu kan M dikali V, itu sama dengan rumus momentum. Maka kita bisa tulis I sama dengan delta P, yaitu selisih dari momentum. Jadi impuls ini tidak hanya satuannya Ns, tapi bisa juga kilogram meter per sekon. Nah, itulah pengertian dan rumus dari momentum dan impuls. Setelah ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal tentang momentum dan impuls. Setelah kita mengetahui pengertian dan rumus dari momentum dan impuls, di sini saya ada beberapa contoh soal mengenai momentum dan impuls. Contoh pertama yaitu gerak dua benda bermassa M1 dan M2 yang terlihat pada gambar. Jika M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 4 kg, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan min 20 meter per sekon. Maka hitunglah momentum sistem. Di sini maksudnya adalah jumlah momentum dari benda 1 dan benda 2. Nah, karena jumlah, maka itu P1 ditambah P2 itu sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Itu sama dengan M1-nya tadi 3 dikali dengan V pertamanya itu 10, jadi 3 kali 10 sama dengan 30, ditambah dengan massa keduanya 4 kg dikali dengan kecepatan keduanya yaitu min 20, maka menjadi min 80. Jadi 30 dikurang 80 sama dengan min 50. Karena di sini hasilnya adalah min, maka arah dari momentum itu adalah ke kiri. Lanjut ke contoh soal kedua, yaitu mobil yang bermassa 1400 kg bergerak pada lintasan lurus dan mengalami pengurangan kecepatan dari 90 km per jam menjadi 54 km per jam dalam selang waktu 2,5 sekon. Gaya rata-rata yang memperlambat gerak mobil sebesar. Oke, di sini kita ketahui bahwa massanya sama dengan 1400 kg. Kemudian ada kecepatan awal atau V1-nya itu sama dengan 90 km per jam. Kilometer per jam. Kita ubah satuannya menjadi meter per sekon, yaitu yang hasilnya jadi 25 meter per sekon. Kemudian yang kecepatan keduanya atau V2-nya itu ya bernilai 54 km per jam. Kita ubah lagi menjadi 15 meter per sekon. Kemudian ada delta T-nya yaitu 2,5 sekon. Nah, di sini kita pakai rumus yang impuls sama dengan delta P,
dimana delta T itu P2 dikurang P1. Berarti M2 kali V2 dikurang M1 dikali V1. Nah, itu kita keluarkan jadi M dikali V2 dikurang V1. M-nya tadi kan 1400. Kemudian V2-nya kita masukkan 25 dikurang 15. Kemudian jadi 1400 dikali 10, jadi 14.000. Kemudian kita gunakan lagi rumus impuls yang F dikali delta T. Nah, di situ kita akan mencari gaya. Soalnya yang ditanyanya gaya. Jadi impulsnya kan kita sudah tahu. Jadi kita masukkan impulsnya yaitu 14.000 sama dengan F, kita tulis, dikali delta T. Delta T-nya tadi 2,5 skon, kita masukkan. Kemudian karena kita cari V-nya, jadi 14.000 dibagi 2,5 menjadi 5.600 Newton. Itulah gaya rata-rata yang memperlambat gerak mobil. Itulah penjelasan mengenai momentum dan impuls beserta contoh soalnya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan jaga kebersihan diri maupun lingkungan.